Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Afisamsiah dengan NPM 2154043. Di sini saya dari kelas PGSD 02. Di sini saya mengambil analisis tentang kesulitan membaca siswa kelas 1 SDN Negeri Mibis Luhur 2 Surakarta. Bab 1, latar belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan menurut Farida Rahim yaitu masyarakat yang senang belajar. Ilmu berkembang, kemajuan, pengetahuan dan teknologi yang pesat dapat diakses melalui media elektronik. Contohnya dapat diikuti melalui berbagai media seperti TV, radio, internet, dan serta media lainnya. Identifikasi masalah. Masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan KBM di kelas 1 SDN Negeri Mibis Luhur yaitu ada 4. 1. Kesulitan dalam membaca. 2. Kesulitan dalam menghitung. 3. Kedisiplinan. 4. Malas menulis. Pembatasan masalah di sini saya mengambil kesulitan mengenali huruf, belum hafal huruf A sampai Z, sulit membedakan huruf yang hampir sama, dan sulit mengeja huruf. Perumusan masalah, 1. Bagaimana konsep dan hasil analisis kesulitan membaca permulaan yang dialami peserta didik di kelas 1 SDN Negeri Mibis Luhur 2. 2. Bagaimana cara mengatasi siswa yang kesulitan membaca? 3. Apa penyebab rendahnya kemampuan membaca siswa? Tujuan penelitian saya di sini yaitu sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis deskripsi, proses dan hasil kesulitan membaca permulaan yang dialami siswa kelas 1 SD Negeri Mibis Luhur 2. Manfaat penelitian. Secara teori, diharapkan penelitian ini dapat menambah kekayaan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan dasar. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk mengatasi kesulitan membaca siswa, mengetahui kesulitan membaca siswa, untuk mencapai hal tersebut tujuan pembelajaran yang optimal. Dalam praktiknya, yaitu dibagi menjadi 3, bagi kepala sekolah, memberikan umpan balik terhadap bacaan siswa agar dapat ditingkatkan materi yang harus ditertimbangkan ketika menentukan kebijakan yang akan didukung oleh sekolah proses perbaikan pembelajaran. Untuk guru, tolong jelaskan kesulitan membaca yang Anda alami siswa, sehingga guru dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah kesulitan membaca. Untuk siswa, memberikan informasi dan pemahaman tentang kesulitan membaca, apa yang mereka alami untuk mencoba mengatasi kesulitan tersebut. Bab 2. Landasan teori. 1. Pengertian membaca. Membaca merupakan keterampilan berbahasa yang berhubungan dengan keterampilan berbahasa yang lain. 2. Pengertian kesulitan membaca. Menurut Martini Jamaris menyatakan, siswa yang mengalami kesulitan belajar membaca mengalami satu atau lebih kesulitan dalam informasi seperti kemampuan dalam menyampaikan dan menerima informasi, ketidakmampuan dalam mengenal huruf dan mengucap bunyi merupakan penyebab disleksia dan kesulitan membaca. 3. Kesulitan belajar membaca permulaan. Kemampuan membaca bagi siswa dipandang menjadi penentu keberhasilan dalam aktivitas belajarnya di sekolah, dikarenakan seluruh materi pelajaran dalam berbagai bidang studi yang diajarkan di sekolah menuntut pemahaman akan konsep teori yang harus dipahami melalui aktivitas membaca. Hasil penelitian yang relevan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mas Ropah 2014, mendeskripsikan dimensi siswa yang mengalami kesulitan belajar membaca permulaan, yaitu tidak lancar dalam membaca. Banyak kesalahan ketika membaca, sulit membedakan huruf yang mirip, memiliki kekurangan dalam memori visual, dan tidak mampu memahami simbol bunyi. Bab 3. Metode penelitian yaitu kualitatif, teknologi pengumpulan datanya yaitu 1. Observasi,
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non-partisipatif, yaitu peneliti tidak berpartisipasi dan hanya sebagai pengamat independen. Peneliti menentukan tanda koma, catatan, dan penarikan kesimpulan tentang faktor-faktor yang menghambat kemampuan siswa kelas 1 SD Negeri Mibes Luhur 2. Sedangkan mengenai instrumentasi yang digunakan peneliti menggunakan observasi terstruktur, karena observasi dirancang secara sistematis tentang apa yang diamati, kapan, dan di mana. Dua wawancara. Dalam peneliti ini, peneliti menggunakan wawasan semi teks struktur, di mana peneliti terlebih dahulu menyiapkan rencana atau alat wawancara sebagai pedoman. Tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk menentukan masalah secara lebih terbuka, sehingga peneliti dapat melakukan berbasis masalah yang sesuai dengan kondisi yang ada. Tiga, dokumentasi. Dokumen dalam penelitian ini dirancang untuk mengumpulkan informasi dan memperkuat temuan terkait dengan pernyataan penelitian. Data yang dipeneliti dari dokumen ini berupa dokumen tertulis seperti profil sekolah, jumlah siswa, dan lain-lain. Teknik analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif. Prosedurnya adalah sebagai berikut. Satu, reduksi data. Reduksi data berarti mengumpulkan hal-hal bersama-sama berfokus pada apa yang hal penting. Dua, penyajian data. Langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, data dapat ditampilkan dengan deskripsi singkat, bagan, atau hubungan antar kategori atau bagan fraud dan lainnya. Tiga, kesimpulan. Langkah ketiga dalam analisis data adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan wawasan yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi, objek, atau penjelasan yang sebelumnya kasar atau kabur dan menjadi kasual, interaktif, atau teoritis ketika terungkap setelah survei. Keabsahan data. Satu, menurut triangulasi sumber. Verifikasi keaslian data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dengan memperhatikan sumbernya. Dua, triangulasi teknik. Untuk menguji data dilakukan dengan cara mengecek dari data sumber yang ada sama dengan menggunakan teknik yang berbeda, misalnya data diperoleh melalui wawancara dan diperiksa dengan observasi dan dokumentasi. Subjek dan objek penelitian. Subjek yaitu merupakan guru dan peserta didik SD Negeri Mibes Luhur 2. Objeknya, kesulitan membaca siswa kelas 1 SD Negeri Mibes Luhur 2 Surakarta. Waktunya yaitu 31 Oktober 2023. Tempat SD Negeri Mibes Luhur 2, Jalan Krakatau Utara, nomor 4 RT 2 RW 24, Nusukan Banjarsari, Surakarta. Kesimpulan, kesimpulan penelitian kualitatif merupakan wawasan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi, objek, atau penjelasan yang sebelumnya kasar atau kabur dan menjadi kausal, interaktif, atau teoritis ketika terungkap setelah survei. Kesimpulan pertama sifatnya masih sementara dan akan berubah kecuali ditemukan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Sebaliknya, jika bukti-bukti sangat mendukung dan valid untuk kesimpulan awal dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang disajikan merupakan kesimpulan yang kredibel. Berikut daftar pustaka. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata maupun sifat saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.